Konsep kinematika aliran. Ada 3 konsep yang penting dalam aliran benda cair, yaitu 1. Hukum ketetapan massa, di mana dengan menggunakan hukum ini dapat diturunkan persamaan kontinuitas. 2. Hukum ketetapan energi, di mana dengan prinsip ini dapat diturunkan persamaan energi dengan melibatkan energi kinetik, energi potensial, dan energi internal, dan persamaan-persamaan lainnya. 3. Hukum momentum, di mana dapat diturunkan persamaan-persamaan untuk gaya dinamis. Tipe aliran. 1. Aliran tetap atau steady state. Aliran tetap adalah suatu aliran di mana parameter aliran tidak berubah menurut waktu. Dalam hal ini, kedalaman aliran atau H dan kecepatan aliran atau U tidak berubah menurut waktu, atau dapat dianggap tetap dalam suatu interval waktu tertentu. 2. Aliran tidak tetap atau non-steady state. Aliran tidak tetap adalah kebalikan dari aliran tetap. Dalam hal ini, parameter aliran berubah menurut waktu. 3. Aliran seragam atau uniform flow. Aliran seragam adalah aliran di mana parameter alirannya tidak berubah menurut tempat di sepanjang aliran. 4. Aliran tidak seragam. Aliran tidak seragam adalah aliran di mana parameter alirannya berubah menurut tempat. Terdapat 4 kombinasi ketetapan dan keseragaman yang mungkin terjadi dalam aliran, yaitu 1. Aliran tetap atau seragam, steady uniform flow. 2. Aliran tetap tidak seragam atau steady uniform flow. 3. Aliran seragam tidak tetap, unsteady uniform flow. Yang ketiga, aliran tidak seragam tidak tetap atau unsteady uniform flow. Macam-macam aliran. 1. Aliran invisit dan viskos. Aliran invisit adalah aliran di mana kekentalan zat cair atau mu dianggap 0 atau zat cair ideal. Sebenarnya zat cair dengan kekentalan 0 tidak ada di alam. Tetapi dengan anggapan tersebut akan sangat menyederhanakan permasalahan yang sangat kompleks dalam hidrolika. Karena zat cair tidak mempunyai kekentalan, maka tidak terjadi tegangan geser antara partikel zat cair dan antara zat cair dan bidang batas. Pada kondisi tertentu, anggapan mu sama dengan 0 dapat diterima untuk zat cair dengan kekentalan kecil seperti air. 2. Aliran kompresibel dan tak kompresibel. Semua fluida, termasuk zat cair, adalah kompresibel sehingga rapat massanya berubah dengan perubahan tekanan. Pada aliran mantap dengan perubahan rapat massa kecil, sering dilakukan penyederhanaan dengan menganggap bahwa zat cair adalah tak kompresibel dan rapat massa adalah konstan. Oleh karena zat cair mempunyai kemampatan yang sangat kecil, maka dalam analisis mantap sering dilakukan anggapan zat cair tak kompresibel. Tetapi pada aliran tak mantap sering dilakukan melalui pipa di mana bisa terjadi perubahan tekanan yang sangat besar. Maka kompresibilitas zat cair harus diperhitungkan. 3. Aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar adalah aliran fluida yang membentuk menyerupai garis lurus. Aliran laminar terjadi apabila partikel-partikel zat cair bergerak teratur dengan membentuk garis lintasan kontinu dan tidak saling berpotongan. Aliran laminar terjadi apabila kecepatan aliran rendah, ukuran saluran sangat kecil, dan zat cair mempunyai kekentalan besar. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang tidak membentuk suatu garis lurus.
Aliran ini terbentuk ketika menemui hambatan. Aliran di mana pergerakan dari partikel-partikel fluida sangat tidak menentu karena mengalami pencampuran serta putaran partikel antar lapisan yang mengakibatkan saling tukar momentum dari satu bagian fluida ke fluida yang lain dalam skala yang besar. Berikut gambar aliran laminar dan aliran turbulen. 4. Aliran mantap dan aliran tak mantap. Aliran mantap atau steady flow terjadi jika variabel dari aliran seperti kecepatan V, tekanan ρ, rapat massa R, tampang aliran A, debit Q, dan sebagainya di sembarang titik pada zat cair tidak berubah dengan waktu. 5. Aliran seragam dan tak seragam. Aliran disebut seragam atau uniform flow apabila tidak ada perubahan besar dan arah dari kecepatan dari satu titik ke titik yang lain di sepanjang aliran. Demikian juga dengan variabel-variabel lainnya seperti tekanan, rapat massa, kedalaman, debit, dan sebagainya. Aliran di saluran panjang dengan debit dan penampang tetap adalah contoh dari aliran seragam. 6. Aliran 1D, 2D, 3D. 1. Dalam aliran satu dimensi atau 1D, kecepatan di setiap titik pada tampang lintang mempunyai besar dan arah yang sama. 2. Dalam aliran dua dimensi atau 2D, semua partikel dianggap mengalir dalam bidang sepanjang aliran, sehingga tidak ada aliran tegak lurus pada bidang tersebut. 3. Aliran 3 dimensi atau 3D. Komponen kecepatan ditinjau pada koordinat ruang X, Y, Z atau U, V, W. Aplikasi kinematika aliran. Aplikasi kinematika aliran terdapat pada gambar di bawah ini, yaitu seperti waduk.